Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Hai, apa kabar kalian semuanya? Di videoku kali ini aku mau ngebahas soal kista Bartholin lagi. Jadi aku akan kasih judul video ini proses penyembuhan kista Bartholin di ibu hamil dan biaya pasca operasi. Semoga kalian suka sama video ini dan kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau waktu aku tahu aku terkena kista Bartholin, keesokan harinya aku langsung memutusin untuk operasi. Karena waktu aku datang konsultasi ke dokternya, itu Bartholin aku, kista Bartholinnya itu udah menonjol banget. Itu karena aku hamil juga. Waktu itu kondisinya aku lagi hamil 6 bulan. Kalau misalnya kalian mau tahu penyebab dan gejala kista Bartholin, nanti aku akan kasih linknya di bawah, atau nanti aku akan terangkan videonya di akhir video ini. Itu aku proses penyembuhan ini adalah proses penyembuhan pasca operasi. Jadi aku nggak pernah pakai obat herbal dan segalanya. Dari jam 11 siang itu sampai jam 2 sore itu baru aku operasi. Waktu pertama kali mau dioperasi itu si susternya bingung, kan aku lagi hamil. Jadi dia mau tanya boleh apa enggak kalau misalnya ibu hamil itu dibius total. Pas waktu dia tanya dokter satunya, katanya nggak bisa bius total. Dan si susternya udah wanti-wanti ke aku, katanya bu nggak bisa ini nih bius total, jadi biusnya dikit aja. Kalau biusnya nggak total, artinya ibu nanti akan ngerasain sakit, katanya gitu. Aku udah deg-degan kan. Jadi kalau misalnya ada pembedahan, ibu akan ngerasain ngerasain ketika di sayat gitu, katanya. Aku udah ya ampun, ya udah aku waktu itu pasrah aja gitu. Mereka akhirnya nanya dokter yang mau operasi aku, ditanyain langsung lah ke dokternya langsung. Tapi ya dokternya bilang boleh bius total, dan itu aku langsung lega banget karena aku udah mikirin aduh sakitnya seperti apa nih gini. Meskipun aku ini udah ada ketiga dan aku tahu melahirkan secara normal itu sakit, karena aku tiga anak aku itu lahirannya normal tiga-tiganya. Jadi akhirnya pas jam 2 sore itu aku langsung, begitu dokternya datang, si susternya langsung kemas-kemas dan aku langsung disuntikin bius tadi. Itu nggak lama, nggak sampai 5 menit, aku rasa kayaknya cuma 1 menit, terus aku plek kayak tidur gitu. Nggak pernah dibius total kayak gitu, aku nggak pernah. Dan itu baru pertama kalinya aku ngerasain itu gimana rasanya bius total. Aku sadar itu sekitar jam 3:30 gitu. Jadi itu langsung rasain sakit ngenyut-ngenyut di bagian yang sisa dioperasi tadi. Pas pertama bangun tuh berat banget kepala, terus cuman jari-jari tangan aja yang bisa digerakin, terus kemudian bengangsuran kaki, kemudian selanjutnya bisa ngangkat tangan gitu karena bius total ya, jadi nggak bisa langsung semuanya bisa bergerak. Akhirnya udah 1 jam, kalau aku nggak salah 1 atau 2 jam gitu, susahnya suruh aku duduk dan dia tanya ada pusing atau ada rasa lain nggak gitu. Aku bilang enggak, jadi aku bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin. Akhirnya aku makan sendiri. Setelah aku makan, udah kan aku tuh keluar dan aku ngerasa badan aku udah biusnya itu udah apa ya, udah efek biusnya udah nggak ada lagi. Akhirnya aku mutusin untuk pulang hari itu juga. Rasa nyerinya itu sama seperti waktu nyeri jahitan lahiran kurang lebih, tapi lebih sakit waktu lahiran ya, karena sakitnya complicated kan. Kalau ini kan cuman disayat sedikit aja, jadi sakitnya ya nggak terlalu berlebihan lah, tapi tetap nyerinya itu bahkan lebih ke kistanya tadi. Jadi aku tuh nggak langsung disedot keluar gitu, tapi prosesnya itu dipecahin dulu dan keluarnya dikit-dikit. Ada darah dan nanah di dalam benjolan kista Bartholin tadi. Seingat aku itu, salahnya aku nggak aku catat ya, seingat aku waktu itu aku keluar darahnya tuh sekitar 1 minggu, pokoknya nggak lebih dari 2 minggu aku keluar darahnya. Untuk penyembuhan luka jahitannya itu dia nggak lama, waktu itu 4 hari udah luka jahitannya itu udah kering. Cuman untuk benang ototnya itu, sisa-sisanya itu pas copotnya itu sekitar 1 mingguan baru copot semua. Aku ingat banget karena pas waktu 1 minggu lebih 2 minggu itu aku masih susah duduk. Kayak kalau misalnya duduk lama tuh gak enak.
Padahal waktu itu darahnya udah nggak keluar lagi, cuman rasa nyerinya tuh masih ada. Setelah 2 minggu aku mengeluarkan darah kotor tadi, darah sisa dari kista Bartholin tadi itu udah keluar semuanya. Itu aku masih ngerasain nyeri. Aku ngerasa waktu aku sentuh tekstur dari permukaan vagina aku itu belum semuanya itu benjolannya rata atau sama sekali rata nggak ada gitu, tapi masih ada benjolannya sedikit. Itu benjolannya kecil sih, tapi kalau aku tekan itu masih ngilu gitu. Jadi waktu itu aku masih deg-degan gitu ya. Aku ngerasa kalau karena kista Bartholin ini bisa terulang loh sahabat semuanya. Jadi kista Bartholin itu bisa aja tumbuh, misalnya kita nih udah sembuh dari kista Bartholin, kita tuh ada kemungkinan lagi untuk terkena kista Bartholin lagi. Kalau obatnya habis itu sekitar 2 minggu, aku langsung konsultasi lagi sama dokternya. Jadi aku tuh konsultasi kalau nggak salah 1 bulan. Iya, aku konsultasi setelah 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan kemudian aku konsultasi lagi balik ke dokter yang sama. Terus aku langsung bilang keluhan aku tadi, kalau aku tuh masih ngerasa ngilu, terus bagian kista Bartholinnya itu belum rata dan masih ada benjolannya sedikit, dan kalau dipegang pun masih terasa ngilu. Aku bilang ke dokternya kayak gitu. Akhirnya si dokternya ngecek, jadi dia bilang itu nggak kenapa-kenapa, ibu udah nggak perlu obat lagi. Benjolan ini itu karena bawaan hamil, karena waktu itu kan aku hamil gede ya. Waktu aku konsultasi itu kandungan aku 7 bulan. Jadi kata si dokternya tadi bilang aku boleh balik lagi konsultasi kalau misalnya aku merasa benjolan itu masih ada dan permukaan vagina aku masih tetap enggak rata dan masih nyeri dan masih ngilu. Setelah melahirkan nanti kita cek ulang lagi ibu, katanya kayak gitu kata si dokternya. Akhirnya jadinya aku merasa tenang karena penyebab benjolan kecil tadi itu karena aku lagi hamil gitu. Kata dokternya nanya nih, nanti rencananya ibu melahirkan itu gimana, sesar atau normal? Aku bilang rencananya normal dokter. Dokternya bilang bagus normal, katanya kalau misalnya nanti melahirkannya secara normal, insya Allah itu di bagian situ semuanya akan jadi bersih. Aku udah selesai melahirkan dan anak aku sekarang udah umurnya 6 bulan, malah enggak, kemarin dia udah 7 bulan sekarang. Dan pas waktu aku buat video ini itu setelah aku melahirkan, setelah udah 40 hari aku cek kembali di permukaan vagina aku, itu sekarang udah alhamdulillah banget, itu kista Bartholinnya udah nggak ada lagi, dan tekstur dari permukaan vagina aku itu udah rata, udah nggak terasa ngilu lagi, dan aku udah ngerasa sehat gitu, udah nggak sakit pinggang lagi, nggak gampang capek kayak dulu lah pokoknya ya. Dan alhamdulillah banget gitu, karena Allah juga akhirnya aku sembuh dari kista Bartholin. Setelah sembuh ini aku jadinya ngejaga banget kebersihan di bagian kewanitaan, ngejaga banget kalau misalnya mau pipis atau setelah berhubungan itu aku bener-bener ngejaga banget. Dan aku nggak mau kecolongan lagi. Tapi waktu aku terkena kista Bartholin, kata dokternya itu penyebabnya karena aku waktu itu hamil. Jadi aku nggak perlu khawatir, katanya ngomong ke aku tuh nggak perlu terlalu khawatir gitu, karena itu biasa gitu dialami oleh ibu hamil. Kebanyakan ibu hamil itu ada gitu, ada beberapa ibu hamil yang sama juga kondisinya seperti aku. Dan kita langsung aja masuk ke berapa biaya operasi. Jadi ini aku surprise banget, katanya bilang si dokter atau enggak, si susternya bilang enggak bu, ini operasinya cuma operasi kecil kok. Jadi kan kita kan mindsetnya kita dengar operasi kecil artinya biayanya nggak terlalu mahal dong ya. Kalau operasi kecil itu biaya paling gede 1 juta lah ya, atau 2 juta gitu udah paling gede banget kalau misalnya nggak sampai nginap. Jadi dokternya bilang itu operasi kan nggak sampai nginap tuh. Jadi aku waktu itu siapin uang cuman berapa gitu, nggak banyak.
Jadi waktu aku bayar, aku kaget banget dengar totalnya itu berapa. Memang sih aku ada makan kan, tapi biaya kamarnya juga. Tapi kan biaya kamar juga nggak sampai 1 hari. Jadi aku itu bayar waktu itu 4 juta. Ya, sekitaran 4 juta. Dan ini aku masih simpen rujukan dokter sama kwitansi sama rincian dari rincian biaya pasca operasi aku. Waktu aku mau bayar di rumah sakit itu, aku nggak tahu ya ini mereka tuh sebenarnya ada niat nipu atau emang ini benar. Tapi menurut aku yang baca-baca, memang operasi Ista Bartolin itu nggak murah katanya gitu. Emang begonya aku tuh nggak pakai BPJS, padahal aku ada BPJS. Aku pikir memang si Kista Bartolin ini nggak bisa pakai BPJS. Ternyata kata teman aku bisa pakai BPJS gitu. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja. Aku bayar, pas waktu aku bayar ke kasirnya bilang itu muka kasirnya tuh kayak takut-takut gitu, kayak iya bu berapa, aku bilang kayak gitu kan. Terus si kasirnya bilang sambil lihat aku tuh kayak nggak yakin gitu, 4 juta bu, kayak gitu ngomongnya. Jadi kan manusiawi kan kalau misalnya aku merasa kayak curiga gitu. Untungnya aku itu bawa ATM, jadi ya udahlah bayar pakai ATM. Jadi udah gesek di situ, udah kan bayar. Terus aku minta dong rinciannya gimana ibu, aku bilang kayak gitu. Jangan takut-takut lagi, si kasirnya bilang kayak gini, maaf ibu rinciannya kita belum ada. Dia bilang kayak gitu. Aku positif thinking aja sih, mungkin waktu itu dokternya nggak itu kali nggak sempat untuk bilang kalau biayanya berapa atau bagaimana. Yang jelas waktu itu pas waktu aku bayar, aku cuma dikasih kwitansi gitu 1 lembar, dan aku nggak dikasih nggak dikasih perinciannya. Jadi aku tanya, kapan aku bisa dapat perinciannya ibu? Jadi si kasirnya bilang perinciannya ibu bisa ambil besok, udah ada kok bu, katanya gitu. Akhirnya udahlah ya, aku nggak mau terlalu gondok-gondokan juga, karena aku juga lagi sakit. Masa aku mau gondok-gondokan dengan orang, ya udah ikhlas aja. Pokoknya niatnya emang mau sembuh, ikhtiarnya operasi, ya udah aku nggak mau tanya apa-apa lagi. Aku dapat 2 kertas ini. Yang pertama ini kwitansi. Jadi ini kwitansinya kayak gini bentuknya. Ini kwitansinya itu ada materainya. Tuh, ada materainya. Pakai materai loh. Aku nggak pernah opname kayak sakit, dan anak aku alhamdulillah sehat semua, nggak pernah opname di rumah sakit. Yang biasa opname di rumah sakit tuh suami aku, dan aku juga nggak tahu ya kwitansinya itu ada materainya atau apa enggak. Kalau misalnya kalian tahu, kalian komen di bawah, jadi kita sama-sama saling sharing. Itu aku pertama 4 juta ya aku bayarnya. Setelah aku mau minta perincian ini dan kwitansi ini, itu aku ditambahin lagi duit 145.000, katanya itu untuk beli materai sama biaya aku minta rincian ini, itu aku dikenain biaya lagi. Jadi aku tambah 145.000 kayaknya. Jadi rinciannya seperti ini sahabat semuanya tuh. Aku tutup ya karena aku nggak mau kelihatan aja tuh. Ini biayanya. Aku akan bacain itu. Jadi di sini ada 8. Itu yang pertama, aku nebus resep itu 358.700. Mungkin di sini ada 2 resep. Mungkin ini biaya itu ya bius total tadi mungkin itu sebesar 358.700. Terus sewa alat hatching. Sepengetahuan aku katanya alat ini yang mahal, tapi di sini sewanya nggak mahal kok. Ini sewanya itu 200.000. Terus makan siang, emang aku ada makan siang tuh, biayanya itu 34.500. Terus sewa kamar bersalin 3 itu 165.000. Terus marsupilasi ini yang mahal, biaya dokternya itu mahal, itu sebesar 2.800.000. Terus biaya registrasi masuk 25.000, terus resep lagi 422.500. Jadi total semuanya itu sama biaya administrasi ya. Ini biaya administrasi itu 140.200. Totalnya jadi total biaya semuanya itu 4.145.900. Jadi kira-kira operasi Bartolin itu biayanya nggak murah ya teman-teman. Jadi aku saranin buat kalian, kalau kalian
terkena kista Bartholin, kalian tanya-tanya dulu di mana rumah sakit di kota kalian itu yang bisa BPJS. Jadi kalian bisa pakai BPJS kalian, nggak kayak aku gegabah kata suami aku bilangnya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian bisa pakai BPJS, kenapa kalian harus pakai biaya pribadi? Karena ini biaya dari operasi kista Bartholin itu nggak kecil. Ini menurut aku itu udah mahal banget untuk sekelas aku. Untuk biaya operasi kecil itu sekitar 4 juta lebih gitu. Dan ya semoga video ini bisa bermanfaat dan kita bisa saling sharing di video ini. Kalau kalian mau misalnya ada pertanyaan atau apa gitu, kalian tinggalin aja komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.